baik. Pada pagi hari ini kita insya Allah akan membahas terkait dua materi, tapi dia berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Yang pertama kita lihat dulu proses normalnya, bagaimana fertilisasi dan embryogenesis itu terjadi, sehingga ketika ada kelainan di sini maka akan dapat mengakibatkan terjadinya kelainan kongenital yang akan dibahas di materi berikutnya. Ini sasaran pembelajarannya, jadi kalau mampu menjelaskan perbedaan definisi fertilisasi dan embryogenesis serta tahapan-tahapannya. Dan yang terakhir adalah tentang kelainan kongenital. Mas, kenapa di sini kita potong? Jadi ini kembali ingat blok reproduksi, bahwa ini adalah vagina, terus ini cervix masuk, ini adalah uterus, lapisan-lapisannya ada metrium dan paling lapisan terluar perimetrium. Kemudian ada tuba fallopi atau tuba uterina kita sebut, dan terakhir adalah ovarium. Dan detailnya untuk ini kalau kita potong, karena fertilisasi dia berhubungan dengan ini saja, bukan maksudnya yang akan kita bahas lebih lanjut di sini, tapi secara keseluruhan ini merupakan bagiannya. Dan ini detailnya, bahwa di ovarium itu ada, di sini ada sel-sel telur atau ovum yang akan terus berkembang. Kemudian ketika ada sel telur yang matang, maka akan ditangkap oleh fimbria dari tuba fallopi atau tuba uterina. Nah, bagian-bagian tuba fallopi atau tuba uterina ini adalah ini fimbria, kemudian yang bagian terlebar di sini ada infundibulum, kemudian di ampulla tuba uterina, kemudian isthmus, dan ini intramural. Masih ingat kemarin di mana tempat bertemunya sel sperma dan ovum? Ampulla. Ya, di situ ampulla tuba uterina. Itu yang kita mau bahas, bahwa fertilisasi atau pembuahan itu proses penyatuan gamet pria dan wanita terjadi di daerah ampulla tuba uterina. Ini gambarannya. Jadi ini ada sel sperma dari laki-laki dan sel ovum dari perempuan. Sel sperma dan sel ovum itu disebut dengan ini. Sel sperma dan sel ovum disebut dengan sel gamet. Jadi kalau ditanya yang mana dimaksud sel gamet, adalah sel sperma dan sel ovum. Jadi sel-sel yang terlibat dalam proses fertilisasi. Ada dua, yaitu sperma dan ovum. Jadi kalau kita bahas fertilisasi, maka dua yang kita akan bahas lebih dalam, yaitu adalah sperma dan ovum. Nah, ketika sperma dan gamet ini dihasilkan oleh yang namanya gonad. Gonad itu adalah organ yang menghasilkan gamet. Jadi kalau gonadnya sperma, maka itu adalah testis. Gonadnya ovum adalah ovarium. Jadi ini dulu. Jadi sel gamet ada dua, sperma dan ovum. Sperma dihasilkan oleh organ gonad. Gonadnya namanya testis. Kalau ovum, gonadnya namanya ovarium. Oke. Ini jadi sel, ingat ya, sel gamet itu adalah sel yang berkaitan atau terlibat dalam proses fertilisasi. Nah, ini dia, kita lihat secara detail. Ini adalah ovum atau sel telur. Ini ovum ada bagian-bagian kecilnya. Ini adalah nukleus. Kemudian ini ada sitoplasma. Kemudian ini badan vaskular tidak terlalu terlibat penting. Nah, ini yang di luar sebenarnya yang terlibat penting. Yang ini yang biru ini namanya zona pelusia.
pellucida. Yang di luar ini namanya corona radiata. Ini mungkin pernah kalian pelajari di histologi repro. Saya nggak tahu apa diajari di histologi repro, tapi ini saya cuma kalaupun pernah review saja bahwa ada lapisan dinding dari ovum. Terluar namanya corona radiata dan berikutnya adalah zona pellucida. Nah, untuk sperma itu bagian-bagiannya ini ada kepalanya, ada bagian tengahnya, dan yang terakhir adalah ada flagel atau ekornya. Nah, ini kepala terdiri atas akrosom dan nukleus sama sempiol. Kemudian yang di tengahnya itu adalah mitokondria dan yang terakhir atau ekornya itu terdiri dari akson. Apa pentingnya? Ini penting dalam proses fertilisasi. Ada banyak sperma yang datang masuk melalui vagina, masuk kemudian karena banyak sperma maka itu Allah sudah ciptakan bahwa cukup satu yang akan menang. Jadi kalian ini adalah sebenarnya kalau bahasanya adalah kalian adalah pemenang karena kalian terlahir dari satu pertemuan antara satu sperma dan satu ovum. Ovum kan satu saja, sperma ada banyak. Ini ada banyak sperma berjuang untuk bertemu dengan ovum. Banyak yang harus dia lalui, mulai dari kondisi vagina yang pH-nya asam, itu bisa mematikan sperma. Beberapa sperma sudah mati. Masuk ke daerah cervix, itu di situ juga ada lendir dan lain sebagainya, itu juga menjadi tantangan dari sperma sehingga banyak juga mati. Kemudian sampai di isthmus itu kan sempit ya, jadi hanya beberapa sperma yang bisa lolos. Kemudian masuk naik sampai di ampulla tuba uterina, dan di situ mungkin masih ada beberapa sperma, tapi yang mampu menembus dinding dari ovum itu hanya ada satu. Dan kalau sudah satu yang tembus, tidak bisa yang lain lagi masuk. Itu prinsipnya. Nah, ini kepalanya ya. Jadi kepalanya menyentuh daerah corona radiata. Kemudian dia tembus. Kalau sudah dia tembus corona radiata, masih ada lagi berikutnya. Apa yang harus dia tembus? Zona pellucida. Setelah dia tembus zona pellucida, maka kepalanya atau nukleus dari sperma itu akan terpotong dari bagian tengah dan ekornya. Jadi yang masuk ke dalam ovum hanya kepalanya atau nukleusnya. Kenapa? Karena di dalam nukleus ada nukleus itu apa? Inti sel. Apa isinya? DNA. Ada kromosom. Toh di situ nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah proses fertilisasi hingga terjadinya implantasi. Di sini ada 6 tahapan sampai terjadinya implantasi. Karena setelah implantasi baru kita bahas satu persatu bagaimana perkembangan embriogenesisnya. Nah, ini periksa ovulasi dulu, harus ada terjadi ovulasi dulu. Jadi nanti matang ovumnya, kalau ada matang satu ovum yang matang, maka dia atau sel telur yang kita sebut dengan oosit ini berkembang terus-menerus menjadi ovum. Ini berasal dari ovarium menuju ke tuba fallopi, ditangkap oleh fimbria, maka dia akan menuju ke infundibulum atau ampulla, selanjutnya ke ampulla tuba uterina. Dia tinggal di sini menunggu. Nah, ini terjadilah proses fertilisasi ketika ada sperma yang datang. Itu tadi, ada sperma yang bisa menembus dinding dari ovum. Di sini akan, kan tadi ada nukleus, ketemu nukleus. Di situ nanti akan dia bergabung. Kalau sel telur dan sperma bergabung, maka dia akan membentuk yang namanya zigot. Jadi kalau inti sel telur atau inti sel dari ovum ketemu dengan inti sel sperma, maka dia akan membentuk zigot. Nah, ini dia. Di dalam sekali ejakulasi keluarnya sperma dari kelamin pria itu terdapat 100 sampai 400 juta sperma yang
untuk membuahi ovum. Ini sel sperma akan bergerak dengan bantuan bagian ekornya. Pergerakan tersebut mencapai 12 cm per jam di sepanjang tuba Fallopi. Kemudian pergerakan sperma dibantu juga oleh pergerakan dinding rahim dan dinding tuba Fallopi. Dari berjuta sperma yang ada, maka normalnya hanya ada satu sperma yang berhasil bertahan hidup selama 1 minggu hingga berhasil mencapai ovum. Apa nih? Nah, ini yang tadi zigot yang sudah terbentuk, dia akan membelah menjadi 4 dan seterusnya. Nah, ini coba yang tadi saya bilang, ingat lagi ya, sel gamet itu merupakan bagian dari fertilisasi. Selain sel gamet atau yang berhubungan dengan fertilisasi, ada sel lain yang di dalam tubuh kita, namanya sel somatik atau non fertilisasi. Apa fungsinya? Jadi ini contoh sel somatik yang ada di tubuh kita selain sperma dan ovum, yaitu sel kulit, saraf, tulang, jaringan ikat dan lain-lain. Di dalam sel ada inti sel. Inti sel ini mengandung kromosom. Secara normal, ini kromosom itu terdiri atas 46 kromosom untuk sel non fertilisasi. Ada 46 kromosom. Sedangkan untuk sel gamet dia cuman setengahnya. Cuman ada 23 kromosom. Atau kita singkat, ini adalah haploid atau N, sedangkan yang ini adalah diploid atau 2N. Maksudnya 2N 2 kali 23 itu totalnya 46. Kenapa seperti itu? Kenapa bukan ini juga 46? Karena itu tadi, ini kan zigot, ketemu antara inti sel dari sperma dan inti sel dari sel telur. Jadi kalau misalnya 46 ketemu dengan 46, hasilnya 92. Nah, itu kan padahal satu sel itu cuma ada 46 kromosom nantinya. Nah, inilah kenapa sel gamet itu cuma 23 kromosom, karena akan bersatu nantinya antara sel sperma dan sel ovum. Jadi 23 tambah 23 46. Oke? Nah, jadi ini kan ini 2 berpasang-pasangan. Kalau ini cuma 1. Nah, ini 23 kromosom ini, kromosom ke-23 itu yang akan menentukan jenis kelamin seseorang. Adalah kromosom 23. Ini kromosom 23. Yang biru ini kita anggap laki-laki. Dan ini adalah atau sel sperma, dan sel ovum adalah yang ini yang merah. Jadi kita ubah. Kan kalau ovum masih ingat waktu biologi SMA, XX untuk perempuan, laki-laki XY. Yang menentukan jenis kelamin anak itu adalah bapaknya, bukan mamanya. Ya, karena perempuan XX. Kalau misalnya di sini adalah dia di sini X, maka kalau dia bersatu akan menjadi XX, berarti anaknya perempuan. Kalau di sini Y yang dominan, maka di sini Y akan bergabung dari sperma menjadi ovum, itu menjadi XY. Berarti dia adalah laki. Nanya laki-laki. Gitu, ya. Ini. Jadi nanti jadi diploid menjadi XY, anaknya laki-laki. Ini lihat ya, kromosom itu berpasang-pasangan. Yang biru itu kromosomnya bapaknya, yang merah itu kromosom ibunya. Ini kalau dia perempuan, maka dari sini sperma X, yang ovum X, maka anaknya perempuan. Nah ini, misal, ini yang kromosom yang pertama, itu mau mengidentifikasi warna rambut. Dia mewakili warna rambut dari ibunya. Maka begitupun juga dengan kromosom ayahnya. Di kromosom 1 ini dia juga mewakili warna rambut.
kromosom dari sel sperma dengan kromosom dari sel ovum. Zigot ini terus membelah. Ini zigot sudah membelah, terbentuk sekumpulan sel yang kita sebut dengan sel anggur, yang seperti buah anggur yang kita disebut morula. Kemudian nanti morula terus berkembang, membelah sehingga menjadi blastosit yang ini. Sampai di ismus ini ya. Terus dari blastosit tadi itu menuju ke uterus. Ingat siklus haid. Bagaimana itu siklus haid? Kalau dia siap sudah di ujungnya nih siklus haid, tapi dia endometrium itu kan sifatnya bertumbuh terus menerus ya. Nanti pas tidak ada ovum yang dibuahi maka dia akan melurung. Sedangkan ini kan sudah prosesnya, artinya siap untuk menerima bibit. Toh? Itulah kalau tidak ada zigot yang ini tadi yang mau terjadi implantasi, maka dia akan melurung. Makanya kita haid. Makanya itu juga kalau orang hamil tidak haid. Ya. Jadi kalau ada orang hamil terus dia bilang haid, dia tidak sholat, berarti dia tidak jujur. Oke. Ini ya. Jadi dia terjadi implantasi. Kalau yang apa itu implantasi? Di mana ketika blastosit menempel ke dalam endometrium, kemudian dia tertanam ke dalam endometrium. Disitulah mulai lagi proses terjadinya pembentukan embrio. Nah ini detailnya. Bahwa ini ada sel sperma, ada sel telur. Ini ovarium itu terjadi ovulasi, pengeluaran sel telur. Di sini sudah ada sperma, nanti ketemu, terjadilah proses fertilisasi. Setelah proses fertilisasi terjadilah pembelahan zigot. Pembelahan zigot itu mulai dari satu sel zigot menjadi 2 sel, menjadi 3 sel, menjadi 5 sel, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Itu yang tadi menjadi morula, kemudian blastula, kemudian blastosit ini akan mengalami implantasi di endometrium. Ini lagi detailnya hari-harinya. Hari pertama dia ketemu toh jadi sel zigot. Hari kedua dari 1 zigot menjadi 2 sel. Hari ketiga menjadi 4 sel. Hari keempat menjadi 16 sel atau disebut morula. Kemudian hari kelima membelah lagi menjadi blastokista awal. Kemudian hari ke-6 ke 7 menjadi blastokista tahap akhir. Setelah itu hari ke-8 sampai 9 embrio itu memulai implantasi. Jadi ini kisaran berapa lama? Sepekan. Ini kisaran sepekan. Jadi tidak dibilang bahwa 1 kali itu apa namanya? Kalau sudah ketemu berarti langsung hamil. Tidak. Karena deteksi kehamilan itu kalau sudah terjadi implantasi. Nah ini kalau sudah terjadi implantasi maka embrio itu akan berkembang di dalam rahim atau uterus. Nah perkembangan embrio ini menjadi bayi siap lahir itu selama 9 bulan 10 hari, kira-kira 37 minggu. Selama perkembangan embrio itu mendapatkan makanan dari plasenta. Kemudian embrio ini di dalam rahim dilindungi beberapa selaput yang ada amnion, chorion, Sarcos veterus dan allantois. Ini hanya review saja. Nah ini perkembangan embrio dari pembelahan zigot menjadi stadium morula, blastula, gastrula dan organogenesis. Ini tahapannya tadi. Organogenesis itu kalau dia sudah mengalami pembentukan atau diferensiasi membentuk organ berdasarkan lapisannya. Jadi lapisannya itu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah yang lapisan luar ektoderm itu nanti akan mengalami diferensiasi
rangka atau tulang, saraf, dan alat timbra. Sedangkan mesoderm nanti akan berdiferensiasi menjadi rangka juga, kemudian ada otot, alat-alat peredaran darah, dan ekskresi serta organ reproduksi. Untuk endoderm, dia akan mengalami diferensiasi menjadi alat-alat pencernaan dan pernafasan. Ini 3 periode perkembangan embrio. Ini ukuran embrio mulai dari 7 mm, itu umurnya 5 minggu. Kemudian 5,5 cm itu umurnya 9 minggu. Di trimester pertama itu yang duluan berkembang adalah sistem neural dulu, sistem sarafnya dulu yang berkembang sama ini otak dan sumsum tulang belakang. Apa ini? Bagian dari susunan saraf pusat. Karena ini kita mau siapkan dulu yang memerintahkan ke seluruh organ. Toh kan pusat kita bisa bergerak begini adalah perintah dari sistem saraf pusat. Ya. Ini kemudian terbentuklah tulang rusuk, lengan, dan jari mulai terbentuk. Kemudian janin sudah dapat menggerakkan kaki, lengan, dan memutar kepala. Di akhir trimester pertama, berarti berapa bulan ini? 3. Berapa minggu? Berapa? 12 minggu. Ini janin tampak janin itu sudah tampak menjadi miniatur manusia. Detak jantung sudah terdeteksi. Kalau detak jantung sudah terdeteksi di usia 16 minggu atau 4 bulan, itu masuk ke trimester 2, itu ruh sudah ditiupkan ke dalam janin. Jadi kalau istilahnya kalau ada ini kaitannya dengan ada yang bisa buka Quran surah Al-A'raf ayat 7. Saya coba ingat dulu. Ayat 7. Coba 7 karena berasa kan 7. Sama tahu lah. 9 sebenarnya ketujuhnya. Yang ada pernyataan alas birabbikum. Yang Allah tanya alas birabbikum. Ayat 172. Ya, ya di situ di ayat 172 itu Allah berfirman, panas. Sini Allah bilang syaitanir wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi Allah bilang, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman. Mana kita ini pernah ditanya begini? Dan itu Allah bertanya, alastu birabbikum, betul bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi sebelum ditiupkan ruh itu Allah sudah tanya, bukankah ini aku Allah, ayat Tuhanmu? Bukankah aku ini adalah Tuhan? Apa yang kita jawab? Bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pernah
Enggak kita ingat-ingat. Mana kita ingat? Ini sampai pernah dikaji bahwa ketika ada janin yang mau ditiupkan ruh terus ditanya, alastu birabbikum, ada yang ketika janin itu tidak sanggup mengatakan bahwa engkau adalah Tuhanku, kalau bala syahidna, maka gugur. Makanya itu biasa ada yang keguguran. Ini yang keguguran murni ya, bukan keguguran yang di apa memang sengaja ya, tindakan aborsi yang sengaja. Ini yang normal. Jadi kan makanya berapa abortus itu terjadi dalam pekan berapa, trimester berapa? Kisaran di bawah dari 20 minggu. Ruh ditiup usia 16 minggu, kisaran 4 bulan. Ini yang pernah sempat saya kaji waktu itu ikut kajian dan dijelaskan. Jadi ketika ada janin yang ketika mau ditiupkan ruh ditanya alastu birabbikum dan dia tidak mampu menjawab bahwa qalu bala syahidna, maka dia gugur. Karena persaksian ini itu tadi yang di ayat terakhir disampaikan bahwa jangan sampai nanti di hari kiamat pas ditanya ulang kamu bilang saya ingat, mohon maaf ya Allah, saya tidak ingat. Padahal itu sudah ditanyakan dari awal. Jadi makanya pas juga di kuburan orang meninggal pertama kali yang ditanyakan ketika sudah dikubur adalah Marabbuk, siapa Tuhan? Ngeri dik, saya bentar ini. Marabbuk, siapa Tuhanmu? Bisakah kita menjawab? Sekarang apa? Tuhanku adalah Allah. Tapi betulkah itu Allah Tuhan kita? Ini persoalan lagi akidah tauhid, keimanan. Ini seperti itu. Jadi akidah berkaitan dengan akidah iman. Yang ditanya di alam kubur ada 3. Marabbuk. Apa lagi? Siapa? Nabimu. Siapa? Apa? Kitabmu. 3 itu yang ditanya. Kalau kita mampu menjawab, maka di alam barzah itu kita belum masuk ke alam akhirat ya. Kita masih di alam barzah, pertengahan antara dunia dengan akhirat. Itu katanya kemarin saya baca kajiannya kayak Haji Ustaz Khalid Basalamah. Beliau sampaikan bahwa alam barzah itu setelah kita ditanya di kubur itu 2 kemungkinan. Kalau kita mampu menjawab, maka kita akan sudah dikasih perlihatkan bagaimana itu kondisi surga. Sudah dikasih lihat itu taman-taman surga. Sedangkan kalau kita tidak mampu menjawab atau dosa kita lebih berat daripada kebaikan kita, maka sudah disiksa memang di situ, sudah dipukul sama malaikat. Malaikat apa namanya? Malaikat apa namanya? Bukan lagi. Oke, Dik, masuk. Lanjut ya. Itu trimester pertama. Kemudian masuk ke trimester kedua. Ya, trimester kedua itu janin sudah terlihat seperti bayi, mulai tumbuh kuku, mulai ada alis, bulu mata, dan mulai bisa membuka matanya. Masuk di trimester ketiga, sistem respirasi juga sudah siap untuk bernafas di lingkungan luar. Ini nih yang biasa kalau kasus apa biasa? Prematur. Makanya kalau ada prematur di trimester ketiga itu masih bisa selamat karena pembentukannya di sistem respirasi itu perkembangannya mulai dari trimester ketiga. Jadi kalau ada sebelumnya ini gugur, maka biasanya belum bisa kita selamatkan. Jadi mampu mengatur suhu tubuh sendiri, tulang mulai menebal, dan pada saat lahir ukuran bayi sekitar 50 cm, berat 2-3 kg. Ini perkembangan embrio ya. Ini terus detailnya ini yang tadi ini sperma ketemu sama ovum terus membentuk
zigot. Zigot 2 sel, 4 sel, kemudian menjadi morula. Morula menjadi blastula. Blastula terjadi implantasi. Kemudian setelah implantasi terjadilah yang namanya gastrula. Mulai terbentuk lapisan-lapisan yang tadi apa? Lapisan terluar namanya eksoderm, di tengah endoderm, di dalam endoderm, ekoderm, sama yang di luar adalah eksoderm. Terus yang inilah yang tadi pertama terbentuk adalah sistem neural. Oke, yang ini ya. Jadi ini yang di awal sistem neural itu ada mulai terbentuk prosencephalon, mesencephalon, mesencephalon. Nah ini dia detail-detailnya. Jadi pekan pertama dan kedua baru pembentukan perkembangan zigot sampai itu tadi gastrula. Kemudian pekan ketiga sudah terbentuk ya bakal otak dan bakal jantung, bukan bakal hati. Heart itu jantung. Terus mulai pekan keempat sudah mulai terbentuk mata. Sama apa itu limbas? Apa? Spinal cord atau vertebra tulang belakang. Ini masih akan berlanjut sampai pekan kelima. Terus pekan ke-6 sudah terbentuk telinga, ya, dan gigi. Kemudian pekan ke-7 itu terbentuk palatum atau ya palatum. Terus genitalia mulai terbentuk di pekan ke-8 sampai 9. Jadi yang detail itu atau panjang perjalanan pembentukannya itu atau embryogenesisnya adalah trimester pertama. Terus pekan ke-9, 16, terus masuk ke 20, pekan ke-20 sampai 36 dan 38. Di sini ini detailnya. Jadi central nervous system mulai dari pekan ketiga sampai terakhir. Terus jantung mulai di sini pertengahan dari pekan ketiga sampai pekan ke-8 itu sudah terbentuk. Artinya ini yang maksudnya ini masih mayor, kalau ini mayor dari morfologi, baru bentuknya, fungsinya di sini, dari sini, dari yang warna biru muda. Terus yang ini upper limbs, ini ekstremitas superior. Terus ini mata mulai dari pekan ke-4 sampai akhir. Terus ini ekstremitas inferior mulai dari pekan ke-4 sampai pekan ke-8. Sama ya dengan upper limb, tapi lebih duluan terbentuk
upper limb, yang ekstremitas superior. Kemudian gigi mulai dari pekan 6 sampai terakhir. Kemudian palatum ini pekan 6 sampai pekan ke-9. Kemudian ini eksternal genitalia, itu mulai sebenarnya dari pekan ke-7, tapi mulai di fungsinya apa semua itu sampai di akhir. Ini telinga. Nah, kalau ada kelainan, ini baru kita akan masuk nih ke kelainan kognitif. Ini kalau dari sini sampai di sini pekan ke-7 akan terjadi minor morphological abnormalities atau kelainan kongenital yang berhubungan dengan bentuk. Kelainan kongenitalnya itu bentuknya itu yang terjadi kelainan, ya. Misalnya telinganya tidak terbentuk dengan sempurna atau tidak ada telinganya. Termasuk yang kalau kita istilahnya adalah bibir sumbing. Nah, ini perkembangan usia menikah. Ini detail saja. Ini ada cairan ketuban juga. Itu fungsinya cairan ketuban salah satunya adalah untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin. Jadi kita sudah bisa deteksi kelainan genetik itu bisa terjadi di kandungan. Karena ada cairan ketuban. Kalau kita sudah curiga misalnya ada kelainan jantung bawaan, kelainan kongenital ini itu sudah bisa karena sudah bisa dalam janin. Nanti bukan setelah lahir, ya. Ini tuh ya. Cimit lucu.